Gives it a Ferrari! You dick. You're together. Aren't you a little fucking tall for gymnastics? Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya di channel F-Movie. Dan pada video kali ini, kembali kita akan membahas salah satu film yang pastinya sangat menarik untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Day-O Over. Film yang rilis pada tahun 2016 ini bercerita tentang dua orang tua menyedihkan yang tiba-tiba hidupnya berubah menjadi seorang sultan berkat manipulasi identitas yang mereka lakukan terhadap dua jenazah kaya raya. Namun sialnya, kesenangan mereka harus terganggu ketika identitas palsu mereka diketahui oleh sekelompok orang yang kini malah mengincar nyawa mereka berdua. Bagaimana mereka berdua bisa keluar dari permasalahan tersebut? Penasaran dengan alur cerita lengkapnya? Daripada kebanyakan bacot, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? All the time. I know you wanna kiss me. Pada awal film diperlihatkan sebuah pesta reuni sekolah yang diadakan oleh sekelompok orang tua yang menyukai pesta. Terlihat seorang pria sedang berdiri seperti sedang meratapi nasib, dan pria tersebut diketahui bernama Charlie. Ternyata dia sedang galau karena menyaksikan istrinya sendiri sedang berdansa dengan mantan suaminya. Seorang pria tiba-tiba muncul yang tak lain adalah teman CS-nya dulu pada saat masih di bangku sekolah, dan pria tersebut bernama Max Kessler. Pada saat berbincang dengan Max, istrinya Charlie yang bernama Nikki meminta izin untuk pergi bersama mantan suaminya. Namun Charlie yang payah tersebut malah mengizinkannya. Melihat kehidupan Charlie yang kacau, Max kemudian mengajaknya untuk pergi ke sebuah bar. Di tempat ini mereka berbincang satu sama lain. Max yang mengaku sebagai anggota FBI kemudian mengajak Charlie yang mempunyai pekerjaan dari dulu sebagai pegawai bank biasa untuk pergi dengannya bersenang-senang. Di tengah pembicaraan muncul seorang wanita yang tak lain ternyata adalah kekasihnya Max yang kemudian mengajaknya gelut. Max yang kembali kemudian mengingatkan Charlie untuk memikirkan perihal obrolannya itu dan kemudian pergi. Besoknya Charlie kembali menjalankan aktivitasnya seperti bekerja dan lain-lain. Dan saat pulang ke rumahnya, dia bertemu dengan dua anak tirinya yang selalu mengerjainya. Charlie kemudian menemui istrinya yang kegirangan karena berhasil memenangkan undian jalan-jalan ke luar negeri yang dia dapatkan dari hasil reuni sebelumnya. Namun sayangnya, acara jalan-jalan tersebut tak mengizinkannya untuk ikut karena dikatakan hanya khusus untuk wanita. Charlie yang galau kemudian malah kembali diganggu dua bocil tersebut yang menyuruhnya untuk membeli sebuah kue. Dan pada saat ingin pulang, dia mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Max. Charlie pun terlihat mulai memikirkan sesuatu. Charlie yang tidak punya rencana akhir pekan memutuskan untuk menemui temannya tersebut di sebuah dermaga. Setelah bertemu, mereka pun kemudian bersenang-senang layaknya dua bocil yang sedang menjomblo. Hal mengejutkan kemudian terjadi pada malam harinya. Kapal yang mereka gunakan tiba-tiba meledak. Namun untungnya Charlie dan Max terlihat selamat. Besoknya di sebuah motel, Charlie tersadar dari tidur panjangnya dengan keadaan tangan terikat. Max menghampirinya dan kemudian melepaskan ikatan tersebut yang seketika langsung membuat Charlie emosi atas apa yang dilakukan sahabatnya itu. Max kemudian mengatakan kepada Charlie bahwa dia telah membuat status mereka berdua kini telah mati. Tepatnya pada saat insiden meledaknya kapal pesiar yang mereka gunakan sebelumnya. Max mengganti identitas mereka dengan sebuah identitas baru yang dia ambil dari dua orang kaya yang bernama Dr. Ronald dan juga Butch Ryder. Tentu saja hal tersebut dia lakukan hanya sekedar ingin menjadi seorang sultan. Max yang mengaku sebagai anggota FBI ternyata hanyalah bohong belaka. Charlie pun dibuat kesal dan marah-marah karena kelakuan buruk yang dilakukan temannya tersebut dan kemudian memutuskan untuk pergi. Charlie, you wanna go home? To that
Perkataan Max ternyata benar. Hidup Charlie rupanya memang tak berarti di mata orang-orang termasuk keluarganya. Terlihat dari upacara pemakaman palsu dirinya yang dilakukan dengan begitu tidak terhormat. Belum lagi semua anggota keluarganya yang sama sekali tidak merasakan duka dikala dia dianggap telah meninggal. Seperti anaknya yang malah asik coli bareng di kamarnya. Belum lagi istrinya, bukannya masih dalam suasana berduka, wanita tersebut malah berselingkuh main kuda-kudaan bersama mantan suaminya. Menyadari hal tersebut, Charlie tidak jadi memutuskan untuk kembali ke kehidupannya, dan kemudian lebih memilih kembali kepada temannya. Kehidupan yang sama juga dialami oleh Max. Pada upacara pemakaman palsunya juga berjalan dengan begitu kacau. Max memberitahu kepada Charlie bahwa dia telah mendapatkan sebuah kunci yang dia temukan di dalam pantatnya si Butch Rider. Setelah diteliti oleh Charlie, kunci tersebut ternyata adalah sebuah kunci kode kotak penyimpanan yang terdapat di sebuah bank di Puerto Rico. Banco Nacional de Puerto Rico. Mereka yang kegirangan langsung menuju tempat tersebut. Setelah berhasil mengelabui si petugas bank, kotak penyimpanan itu pun langsung mereka eksekusi. Dugaan mereka ternyata benar. Dalam kotak tersebut, banyak menyimpan harta peninggalan Dr. Ronald dan juga Butch Rider. Tak hanya itu, dia juga mendapatkan sepucuk surat yang ditulis langsung oleh seseorang bernama Dakota. Impian mereka untuk menjadi seorang sultan kini telah terwujud. Tak hanya memiliki harta, mereka juga memiliki sebuah mansion gede dan juga sebuah mobil Ferrari. I got dibs on a Ferrari. Charlie yang kesenangan malah membocorkan identitas mereka kepada publik di sebuah kafe. Atas hal tersebut, Max kepikiran dan kemudian memutuskan untuk mengubah penampilan mereka dengan memasang anting di mulut dan juga sebuah tato yang bertuliskan nama Dakota. Suatu hari, pada saat mereka sedang bersantai di sebuah kolam, seorang wanita bohai yang merupakan tetangga mereka datang dan kemudian mengajak mereka berdua untuk pergi ke sebuah pesta. Mendengar hal tersebut, mereka berdua pun tentu saja menyetujuinya. Pesta tersebut berjalan dengan begitu happy. Tak hanya bisa pacaran dengan kedua istri orang tersebut, mereka berdua juga diajak mantap-mantap sama tuh cewek. Benar-benar hoki yang luar biasa. Besok paginya, pada saat mereka sedang sarapan, Charlie memberitahu Max tentang foto seorang wanita yang dia temukan di dalam tablet milik mendiang Dr. Ronald. Pada saat bersantai, mereka kedatangan dua tamu tak terduga. Salah satunya adalah suami wanita yang malam kemarin mantap-mantap dengan mereka. Dan yang satunya lagi adalah seorang misterius yang mirip dengan seorang agen. Pria tersebut marah-marah kepada Charlie yang menurutnya telah berani meniduri istrinya. Dan pada saat mereka berdebat, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan tak terduga dari beberapa orang misterius. Charlie yang kebablakan untungnya berhasil diselamatkan oleh Max yang datang. Mereka pun kemudian kabur dari tempat tersebut dengan menggunakan sebuah mobil Ferrari yang mereka punya. Mereka yang kebingungan kemudian berdebat mengenai masalah yang kini menimpanya. Mereka baru menyadari ternyata identitas Butch Rider yang Max gunakan adalah seorang kriminal yang masuk dalam buronan FBI. Atas hal tersebut, Max pun mempunyai ide untuk menemui istri Dr. Ronald untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Besoknya, saat mereka tiba di kediaman istri Dr. Ronald, Charlie terbangun dari tidurnya setelah mendapati Max yang sedang asik coli dengan menggunakan sebuah boneka. Mereka melihat istri Dr. Ronald yang sedang asik jogging dan kemudian langsung bergegas menemuinya. Dengan sebuah modus yang terbilang ekstrim, Max sengaja menabrakkan mobilnya untuk mendapatkan perhatian wanita itu yang diketahui bernama Heather. Dan pada saat mereka sedang ingin mengobati luka Heather, tiba-tiba datanglah abang janggut kuning yang muncul pada scene sebelumnya. Heather yang ingin membukakan pintu langsung dihentikan oleh Max yang tidak ingin dia terluka. Namun Heather salah paham dan terjadilah saling kejar-kejaran di antara mereka bertiga. Max tidak ada cara lain selain membawa Heather kabur secara paksa dengan sebuah mobil yang kembali menabrak abang si janggut kuning. Emang sial mulu nih orang. Max akhirnya bisa menenangkan Heather setelah mereka menampilkan foto suaminya yang telah koit. Dan pada saat situasi sudah mulai aman, Max dan Charlie langsung mengungkapkan identitas mereka yang kini menggunakan nama Dr. Ronald dan juga Butch Rider. Mereka juga mengungkapkan semua hal yang mereka alami ketika menggunakan dua nama orang tersebut. Dr. Ronald ternyata seorang ahli farmasi yang sangat pandai meracik obat.
Hatter juga mengungkap bahwa beberapa hari ini dia mendapat serangan dari orang-orang yang tidak dia kenal. Setelah panjang lebar ngobrol, akhirnya mereka berniat pergi ke sebuah tempat pertemuan terakhir antara Dr. Ronald dan juga Butch Ryder. Dan tempat tersebut adalah sebuah bar tempat berkumpulnya para bikers. Di tempat itu, mereka bertiga bertemu dengan seorang pria ganas yang imut yang ternyata mengenali Hatters. Dan pada saat perbincangan berlangsung, sebuah fakta menarik berhasil terungkap dari mulut pria tersebut. Dikatakan, Butch Ryder ternyata mengidap sebuah penyakit kanker stadium 4. Melalui penyokong keuangannya yang bernama Seki, Dr. Ronald berhasil mengembangkan sebuah obat dan berhasil menyembuhkan kanker Butch Ryder. Namun sayangnya penelitian tersebut terhenti di tengah jalan karena masalah dana yang dikatakan sudah habis. Terhentinya program tersebut otomatis juga akan menghentikan perawatan yang dijalani Butch Ryder. Oleh sebab itu, Butch Ryder kemudian memutuskan untuk menipu banyak bank. Dan karena alasan itulah kini wajah Butch Ryder masuk dalam incaran FBI. Hal mengerikan juga terungkap di scene ini. Pria ganas tersebut mengaku bahwa dirinya adalah teman main Butch Ryder sebelum Dr. Ronald muncul. Dan pria ganas tersebut ternyata bernama Dakota. Mendengar hal tersebut, Charlie pun kemudian mengejek Max yang telah salah mengira nama Dakota sebagai wanita. Setelah pembicaraan selesai, mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi. Namun sialnya, si pria jangkung tiba-tiba datang dan menembak Dakota. Dengan sebuah jurus angin puyuh yang Max buat, mereka bertiga akhirnya berhasil kabur dari tempat tersebut. Mereka bertiga singgah di suatu tempat yang tak lain adalah rumah ibunya Max. Dan pada saat mereka sedang asik makan-makan sambil ngobrol-ngobrol gak jelas, tiba-tiba listrik di rumah tersebut padam. Max yang mencoba memperbaiki tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang tak lain adalah kekasihnya yang kejam. Mereka berdua kemudian bersih tegang, namun untungnya situasi akhirnya dapat dikendalikan oleh Max. Tak hanya itu, setelah selesai bertengkar, mereka berdua pun kini telah akrab kembali dan kemudian memutuskan untuk mantap-mantap yang terdengar sangat jelas di telinga Charlie dan juga Hatter. Tak ingin kalah dari temannya tersebut, Charlie yang mempunyai otong unik pun juga berhasil mendapatkan hati Hatter dan kemudian juga melakukan mantap-mantap. Benar-benar hoki lagi nih orang. Setelah selesai dengan malamnya yang begitu indah, mereka semua besoknya pergi ke tempat kediaman Seki yang merupakan penyokong keuangan penelitian Dr. Ronald. Pria tersebut mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu rumahnya juga telah dibobol oleh seseorang. Dia juga mengungkapkan sebuah formula yang kemungkinan menjadi incaran sang pembobol. Namun sayangnya, formula yang dikembangkan Dr. Ronald tersebut kini tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Setelah pembicaraan selesai, mereka bertiga pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Namun pada saat di perjalanan, tiba-tiba si abang jenggot kuning muncul tepat di belakang mobil mereka. Max yang telah lama dibuat geram, kemudian menghentikan laju mobil pria tersebut dengan taktik ala-ala Fast and Furious. Max langsung menginterogasi pria tersebut yang tak lain ternyata hanyalah seorang pekerja yang ditugaskan untuk menagih hutang Max yang berjibun. Setelah selesai mengantar pria tersebut ke rumah sakit untuk berobat, mereka bertiga pun kemudian melanjutkan petualangan. Mereka semua kembali ke TKP untuk mencari keberadaan formula tersebut. Namun sayangnya di sini Charlie dan Max sempat berselisih tentang formula tersebut yang ingin diserahkan Charlie kepada para kriminal itu. Max yang tak menyetujui ide tersebut kemudian memutuskan untuk pergi. Hatter kemudian pergi dengan maksud untuk mencari Max yang ngambek. Dan saat Charlie kembali meretas komputer milik Dr. Ronald tersebut, dia menemukan sebuah fakta yang membuatnya sadar. Dia menemukan sebuah file yang berisi tentang bekas riwayat Max yang ternyata juga mengidap sebuah penyakit. Max juga diketahui sudah berkeluarga. Melihat hal tersebut, Charlie pun dibuat rasa bersalah. Max pergi ke sebuah toko untuk membeli seperangkap alat penjepit dan kemudian langsung menuju rumah Seki untuk menginterogasinya seputar formula yang dia cari dengan menggunakan penjepit yang dibawanya. Namun setelah dia melihat Seki yang dalam keadaan tertembak, barulah dia menyadari bahwa Seki juga merupakan korban dari semua kejadian ini. Seki mengungkapkan alasan dia berhenti mendanai proyek tersebut dikarenakan dia mendapat ancaman akan dibunuh. Dia menjelaskan semua kejadian ini didalangi oleh sebuah perusahaan bernama Trotcat, sebuah perusahaan kemoterapi terbesar di dunia. Dr. Ronald dikatakan tidak ingin menjual penemuannya tersebut kepada perusahaan itu. Alhasil karena mereka takut perusahaannya bakal kalah saing dan bangkrut, mereka pun terpaksa menghabisi nyawa Dr. Ronald dan juga Butch Ryder.
Setelah menjelaskan panjang lebar, Seki akhirnya koit. Dan pada saat Max mau menanyakan siapa yang telah menembaknya, si pria jangkung tiba-tiba datang dan memukul Max hingga membuatnya pingsan. Sementara di tempat lain, Charlie diperlihatkan pergi menuju rumah kekasihnya Max. Max yang sudah sadar ternyata disekap oleh si pria jangkung yang nampaknya ingin menyiksanya. Di kediaman istri Max, Charlie mendapatkan informasi tentang sepak terjang Max dalam membangun semua rencana ini. Kemudian dia mendapatkan sebuah kode yang tak sengaja diucapkan oleh istrinya Max ketika dia membahas Dr. Ronald yang pada saat itu dilihatnya senang bercinta dengan si Bart Rider. Dan kode tersebut bernama Jingga. Jenga's the secret code. That's the code. Charlie berusaha untuk menghubungi Max, namun Max yang saat ini sedang disiksa oleh si jangkung tak bisa melakukan apa-apa. Charlie pergi ke rumah ibunya Max dan langsung memeriksa tablet peninggalan Dr. Ronald yang ditinggalnya. Dan ternyata hasilnya benar. Formula tersebut ternyata disamakan Dr. Ronald pada tablet tersebut. Alhasil, Charlie pun kegirangan dan segera memberitahukannya kepada Heather. Sementara di tempat lain, Max kembali akan disiksa oleh si pria jangkung dengan siksaan yang begitu ekstrim dan juga hot. Heather diperlihatkan tiba di tempat ini. Dan sesaat sebelum Max akan disiksa, Heather datang dan tiba-tiba langsung menghentikan penyiksaan tersebut. Nah, fakta baru pun akhirnya terbongkar. Heather ternyata adalah seorang pengkhianat. Wanita tersebut ternyata adalah rekan bisnis dari perusahaan Trotgard. Demi mendapatkan uang yang banyak, dia bermaksud untuk menjual formula tersebut ke perusahaan Trotgard. Namun, karena keberadaan formula itu tersembunyi, dia kemudian memanfaatkan Max dan juga Charlie untuk ikut membantunya mencari. Mendengar hal tersebut, tentu saja si abang kita ini dibuat kesal. Melalui sebuah telepon, Heather berbicara dengan Charlie, sambil bersandiwara dengan mengatakan bahwa Max telah membunuh Seki dan ikutan mengincar uangnya. Dan kemudian melakukan janji pertemuan di sebuah tempat bersama Charlie. Pria jangkung yang kembali datang untuk melanjutkan siksaannya berhasil dihentikan oleh Max dengan menjatuhkan sebuah drum berisi air sirup. Pria jangkung tersebut akhirnya koit setelah mesin alat menjepit listrik yang dia tempelkan pada dadanya terkontak dengan air sirup yang dijatuhkan Max. Charlie akhirnya bertemu dengan Heather, dan pada saat wanita itu ingin meminta tabletnya, Charlie ternyata menyadari sandiwara yang dilakukan Heather. Mereka pun akhirnya bergulat. Charlie yang begitu payah malah kalah bergulat dengan wanita tersebut, dan saat dia ingin dibunuh, untungnya Max datang dan berhasil menyelamatkannya. Namun mereka berdua akhirnya tak bisa melakukan apa-apa setelah melihat Heather yang kini telah memegang senjata. Namun hoki mereka nampaknya tak berhenti sampai di sini. Saat Heather merasa sudah di atas angin, istri Max muncul dari atas dan langsung terjun untuk melawan wanita tersebut. Alhasil mereka berdua pun kini bergulat dengan begitu ekstrim. Setelah melalui pertarungan yang berat, istri Max akhirnya berhasil menjadi juara. Namun sialnya saat para polisi berdatangan, istri Max tak sengaja melempar tablet tersebut hingga membuatnya jatuh ke dalam air. Besoknya, Max bertemu dengan pria jenggot kuning yang dulu pernah berselisih dengannya yang ternyata adalah seorang anggota FBI yang kini bertugas memperbaiki tablet yang telah dilemparkan istri Max ke dalam air pada scene sebelumnya. Pria tersebut mengatakan bahwa tablet itu ternyata sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Mendengar hal tersebut, Max pun terlihat sedikit kecewa dan juga sedih. Namun kesedihannya tak berlangsung lama. Saat Max menemui Charlie yang terbaring, seorang dokter mengatakan bahwa mereka telah menemukan sebuah USB yang berada tepat di dalam tubuhnya Charlie. Charlie ternyata telah menyalin semua file tersebut ke dalam USB itu. Mengetahui hal tersebut, Max pun begitu sangat bergembira. Sebuah scene kecil ditampilkan, seperti Charlie yang kembali ke rumah asalnya dan mengerjai mereka semua dengan menyamar menjadi seekor zombie. Setelah itu, mereka diperlihatkan sedang ngumpul-ngumpul bersama para bikers yang menampilkan si Dakota yang ternyata masih hidup. Mereka juga diperlihatkan telah menyerahkan USB tersebut kepada pemerintah. Kini, semua anggota keluarga Max berkumpul bersama teman-teman yang lain dan bersenang-senang di kolam renangnya.
enjoy yourself, Mom. Do this. No, I'm tired. I'm sorry. Scene pun ditutup dengan menampilkan Charlie dan juga Max yang sedang melakukan terjun bebas ke arah laut. Film pun akhirnya selesai. Benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Terima kasih saya ucapkan karena telah bersedia mampir dan juga telah menyaksikan alur cerita film yang saya sajikan. Dan seperti biasa, sampai bertemu lagi di pembahasan alur cerita film selanjutnya. Bye.